Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Suasana semakin seriwing-seriwing aja dan mulai dingin ya. Saya kemarin sempat drop juga, jadi agak nggak enak badan. Ya mungkin karena pergantian cuaca. Jadi saya juga menghimbau buat mbak-mbaknya yang di luar sana lebih berhati-hati lagi, jaga kesehatan. Karena apes tidak ada dalam kalender, tapi kalau kesehatan kita jaga ya semaksimal mungkin kita bisa lebih fit lagi. Karena saya sendiri tidak mengerti dengan keadaan selama ini. Sebentar ya Mbak ya, karena ada telepon. Halo, Halo, selamat pagi. selamat pagi. Kenapa Mbak? Mbak, aku yang nggak tahu hari Senin kemarin itu, Mbak. Kenapa hari Senin Mbak? Oh, Kan oh, oh, aku, oh, 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 oh. Iya, iya, iya Mbak. nah itu kan katanya hari apa besoknya masih kan mau interview. Itu kok nggak ada orang telepon tuh. Dan masalahnya kalau dia nunggu, aku harus nunggu bulan 3, kayaknya kelamaan, Mbak. Oke, Ada nggak yang ngerti. untuk bulan 12? Oke, tak cariin yang lain lagi. Nggak apa-apa. Sekarang aku lagi baru nyampe kantor, ntar tak cariin sampai tak telepon ya sayang ya. Oke, thank you, thank you. Oke, bye-bye. Yo, bye-bye. Oh, sorry, kepotong sebentar karena gimana pun saya tidak bisa fokus di YouTube saya saja karena saya harus bekerja. Jadi kalau ada telepon saya tetap akan ngangkat ya. Semaksimal mungkin untuk bekerja demi perusahaan juga. Jadi cuacaan mulai seriwing-seriwing dan pastinya kalian juga sudah siap-siap bongkarin baju-baju untuk musim dingin. Saya udah pakai 2 ini, tebel pakai 2. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana juga lebih berhati-hati, jaga kesehatan. Jangan lupa sering minum air, khususnya air hangat aja. Sebentar tak minum dulu. Oke. Begini Mbak, tentang informasi yang kemarin sempat heboh. Dan ada yang bilang kenapa atau gimana. Dan saat saya buat status di Facebook katanya saya mengomentari tentang artis. Jadi saya tidak ada hubungan dengan artis itu dan artisnya aja juga nggak kenal sama saya. Saya kenal dia karena selalu muncul di beranda saya dan di television juga, tapi sekali lagi saya no comment karena kehidupan seseorang kita tidak tahu, hanya dia yang tahu, maka yang dialah yang berhak memutuskan semua itu. Tapi sekali lagi, setiap status saya tidak ingin mengomentari tentang orang lain kecuali KJRI. Oke, kenapa saya bilang kenapa KJRI saat dia buat status? Saya pribadi kan kemarin saya sudah bilang bahwa saya tidak mencari informasi kemana. Bagi saya, karena selagi masih di Asia tidak dibutuhkan dan tidak penting, jadi saya sendiri itu tidak mencari informasi. Dan pada akhirnya sampai KJRI mengupdate bahwa harus datang ke KJRI untuk endorsement. Nah, setelah saya tayang dan upload video saya, beberapa jam berikutnya ada pembenahan. Saya bisa bilang pembenahan ya. Jadi KJRI mengatakan bahwa nggak perlu endorsement kalau nggak ke Eropa. Jadi kalau nggak ke negara tersebut, jadi nggak perlu tanda tangan. Jadi kan seperti yang saya katakan kemarin, kita nggak perlu heboh lah, biarkan saja. Pasti masih ada ini dan itu, pembenaran ini, pembenaran itu. Jadi kemarin saya sudah bilang jangan gupoh, tetap tenang. Kita lihat perkembangannya. Karena saya tahu setiap kali ada sesuatu masalah itu pasti akan ada pembenahan lagi. Kenapa? Waktu saya dengar pertama kali saya ambil paspor itu pada bulan Januari 2022 itu, saya sudah dengar info itu dan saya biarkan aja lah. Untung saya nggak mendului heboh. Enggak kan dibilang cari konten saya. Jadi bukan kita kalau tahu terus kenapa nggak mau cari informasi sih? Kan banyak informasi itu. Gini loh, waktu kita juga tidaklah banyak saya tahu. Kenapa? Saya selalu bilang kalau Anda tahu informasinya ya diupdate. Ya dikasih tahu karena tidak semua orang ngasih tahu. Lah wong saya sendiri aja nggak tahu kok. Bener nggak? Saya sendiri aja udah dikasih tahu teman saya aja, saya nggak cari informasi. Dan sekali lagi, karena saya tidak ada tujuan untuk berangkat ke Eropa. Jadi kayak ke Jerman atau ke mana itu, saya nggak akan ke negara tersebut gitu loh. Paling pol saya pulang Indonesia. Kenapa saya selalu bilang nggak usah heboh, nggak usah gupoh, tunggu aja perkembangannya. Jadi
Endorsement itu apakah diperlukan? Ternyata sekarang mengatakan bahwa tidak diperlukan lagi endorsement tanda tangan itu. Jadi kalau nggak perlu terus update-nya kemarin gimana gitu loh. Jadi sebenarnya bukannya kita tidak mencari informasi atau apa, sekali lagi. Orang akan mencari informasi saat kepepet. Ya nggak salah juga, karena kerjaan kita apa sih? Kita pembantu. Kita mencari informasi terlalu banyak juga tidak bermanfaat. Makanya kita semua itu cari informasi yang dimana bisa dipakai gitu loh. Jadi kalau saya rasa ada yang ngomong ke saya, Miss Juni kenapa nggak lihat di tempat-tempat lain sih? Ya mungkin salah saya juga, atau memang saat itu nggak seheboh waktu KJRI yang ngasih pengumuman. Bener nggak? Jadi ada yang salah, ada yang benar. Kita gini loh, kita itu tidak mencari siapa yang salah, tidak mencari siapa yang benar. Kita itu berbagi informasi. Kalau Anda tahu, infokan. Anda tahu, terus Anda simpan sendiri dan nyuruh kita belajar sendiri. Ya rada angel loh Mbak. Dan ingat, tidak semua orang pemikirannya itu sama. Dan kenapa sih selalu banyak orang yang wis ngerti, wis ngrungokne jek takok meneh. Berarti kan kepedeannya kurang, kepercayaan dirinya kurang. Iya, karena seseorang itu nggak sama. Kita sebagai manusia itu diciptakan berbeda-beda. Karena itu saya selalu bilang, ya udah nikmatin aja. Ya kalau nggak bisa ya belajar. Sudah dikasih tahu masih ngengkel, terjebak dalam satu urusan, ya resiko, bener nggak? Karena gini loh, berapa banyak orang yang kena penipuan? Orang yang kena penipuan bukan bodoh loh. Ingat, orang yang kena penipuan itu semuanya bukan rata-rata bodoh loh. Jangankan kita para TKW, orang Taiwan aja ditipu kok. Sampai dibawa ke Kambodia kemarin, bener nggak? Apakah itu orang bodoh? Ya enggak dong. Orang pinter. Tapi orang pinter terus tamak, beda lagi loh. Masih ingat kasus mbaknya yang bayar dek bea cukai, katanya dikirim iPhone sama itu. Apakah dia bodoh? Tidak. Tapi dia terpesona dengan janji manis. Janji manis yang seperti apa, Miss Yuni? Ya iya dong. Masa tiba-tiba kenal laki-laki dikasih uang, dikasih HP? Kan nggak mungkin juga. Apakah kalian tidak tahu bahwa ada orang yang rela jual ginjal demi HP iPhone? Nah ini kasus berkali. Jadi tidak, di dunia ini nggak ada yang gratis. Kalau tiba-tiba kamu kenal laki-laki dan memberikan kamu sesuatu, pasti ada sesuatu di balik semua itu. Kecuali kita tamak ya Mbak ya. Kalau orang tamak gimana ya? Nandure saiki mimpinnya hasilnya oke. Apakah itu tidak mungkin? Mungkin. Mungkin. Kenapa? Karena berkat Tuhan itu sangat nyata dan mukjizat Tuhan itu nyata gitu loh. Kalau di kita 1 tambah 1 itu 2. Saya selalu bilang 1 tambah 1, kalau Tuhan yang berbicara bisa menjadi 100, bisa menjadi 500, bahkan menjadi 1 miliar itu bisa. Tapi pasti ada syarat dan ketentuan dong. Kalau Tuhan sudah memberikan seperti itu, pasti ada term and condition. Tapi kalau manusia yang menjanjikan, saya dulu pernah cerita tentang ibu saya yang katanya dapat hadiah mobil dari penelpon, tapi harus ngirim pulsa dulu. Dan ibu saya nggak cerita gitu loh. Saat kejadian itu terjadi karena HP-nya mati, dia ganti nomor, terus nomor rekeningnya mati, saya tanya, Bu, kenapa Bu kok ganti? Nggak cerita, setelah 1 tahun karena ibu malu mungkin. Akhirnya ibu saya cerita bahwa, ngini loh Nduk, soalnya gini loh, aku itu katanya dapat mobil. Dengan mengirimkan pulsa-pulsa itu untuk sejenis materai atau apapun. Sampai kirimin Bu, iya, berapa? Pertama 300, terus 500, terus minta lagi 1 juta, minta nomor rekening. Loh, mobilnya gorong teko, itu uangnya sudah hilang. Karena dia mencoba untuk ngeblok nomor rekening ibu saya ya. Mereka itu mencoba membobol rekening ibu saya, makanya sama ibu saya uangnya dikeluarin terus ganti nomor rekening. Terus saya ngomong sama ibu, Bu, di rumah itu nggak ada mobil lah.
Yo ada, tak pikir kan kalau ada orang yang ngasih mobil, yo lumayan lah, Nduk, punya mobil 2. Saya langsung celetuk aja ngomong sama ibu saya. Samain ku tamak, Bu. Kan ya nggak mungkin orang tiba-tiba nggak kenal kamu, nggak ngasih kamu mobil. Wong anakmu ngasih kamu mobil aja karo bengok-bengok. Lah apalagi orang lain yang tidak kamu kenal, tiba-tiba ngasih kamu mobil, nganterin mobil. Kan juga nggak mungkin. Benar nggak? Jadi, kita punya budaya yang heboh ya, seperti yang saya katakan tadi, seperti waktu KJRI mengumumkan langsung heboh kan, termasuk saya sendiri, saya ngomong juga. Tapi dari situ saya cuman gini loh, ya opo lek kita sebagai pembantu terus tiba-tiba suruh baitoy lagi, buat paspor aja ngel. Ya syukur alhamdulillah KJRI cepat memberikan informasi di mana selama di Asia aja dan tidak ke beberapa negara itu tanda tangan itu tidak dibutuhkan. Ya saya syukur alhamdulillah. Jadi sekali lagi ini 2 yang berbeda ya Pak. 1, jangan mudah percaya dengan informasi yang ada. Kedua, jangan juga mudah percaya dengan orang yang tidak kita kenal tiba-tiba ngasih uang. Intinya penipuan di mana-mana. Loh banyak oknum-oknum itu pakai atas nama KJRI. Jadi selidiki dulu. Saya sudah berapa telepon. Padahal saya pribadi itu ada koneksi langsung sama KJRI ya. Saya ada beberapa nomor KJRI karena urusan kantor itu saya punya. Lah tiba-tiba ada orang telepon saya dan ngaku orang KJRI. Apa gak tak guyu sama jungkel-jungkel? Jadi saya aja yang kerja di agent, Mbak. Saya itu hampir ditipu atas nama KJRI. Saya screenshot, saya kirimin ke stafnya KJRI. Bu, ada yang namanya ini nggak, Bu? KJRI bilang nggak ada. Jadi jangan mudah percaya, Mbak. Kalau ada orang memberikan informasi seperti ini, pikirin dulu, masuk akal nggak? Lek nggak masuk akal, tolong ceritakan sama temanmu. Ngerti nggak maksud saya? Jadi nggak usah heboh dulu, nggak usah khawatir dulu, tenangkan dulu, lihat beberapa jam, beberapa hari dulu. Situasi itu dilihat beberapa hari. Saya tidak menjanjikan bahwa setelah dilihat beberapa hari itu semuanya akan baik-baik aja, juga tidak bisa menjanjikan. Tapi setidaknya kan kita bisa lebih mengerti keadaan. Kenapa saya selalu bilang jangan ambil keputusan saat marah. Saat kita marah, dadal duel kita, acur kita. Jadi saya selalu menghimbau, apalagi cuaca semakin dingin, saya harap hati kita semakin dingin aja. Dan satu lagi, kalau saya bilang berbagi rezeki sodako, bukan berarti saya tuh ngajarin kalian gimana caranya sodako. Tidak, saya cuma mengingatkan saja. Dimana kalian terlalu sensitif banget, saya bilang, sodako diajarin, sok pinter, sok suci, lu. Kenapa seperti itu sih? Kenapa ada yang mengingatkan kalian seolah-olah sensi banget gitu loh dengan status saya, dengan itu. Mbak, sama-sama TKW, kalaupun sama bukan TKW, nggak usah sensitif. Kalau saya bicara salah ya diingatkan. Apakah saya mengingatkan salah? Jadi malah saya yang curhat ini. Ya ini bukan itu ya, kuas ya. Mosok setiap kali tak cepit nono ngomong kuas iki lho Mbak. Aduh iki Sony. Ngerti apa Sony? Lihat. Mosok bolak-balik Miss Yuni kuasmu didelen Dek. Anu meneh. Dek leher. Jadi itu aja dari saya. Jangan terlalu sensitif dengan keadaan. Jangan terlalu mudah emosi dengan keadaan. Ayo sama-sama bergabung, ayo sama-sama mencerdaskan sesama TKW kalau memang itu tujuan buat TKW. Jika kata-kata saya sedikit menyinggung perasaan kalian atau ada yang munyi, ada yang tidak terima, tegur saya, kritik saya, dan kedepannya seperti apa. Jadi kan kita bisa belajar gitu loh Mbak. Bukan berarti kamu ngeritik toh, nggak ada solusinya, yo jangan no. Lek ngomong toh yo semua orang bisa. Ngomong aja semua orang bisa. Kalau memang ngeritik dan saran, ojo ngeritik nggak ada sarannya kan yuk kasihan sing baca sama dengarkan. Jadi itu aja dari saya karena telepon sudah banyak yang masuk. Kurang lebihnya saya minta maaf.
masalah heboh di KJRI tentang endorsement itu sekarang sudah lebih tenang lagi. Jadi saya berharap semua baik-baik saja. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.